tidak ada yang bertanya, mengapa kok, harusnya kan saya lebih banyak diberikan materi mata kuliah yang, berkaitan dengan, pariwisata gitu. Nah, jangan lupa teman-teman bahwa, setiap prodi itu memiliki, nilai, keunggulan yang berbeda-beda. Salah satu misalnya prodi pariwisata yang ada di, STAH dengan yang ada di, UHN atau yang ada di Undiksa tentu berbeda. Karena, semua prodi itu ingin memiliki ciri khas tertentu gitu. Nah, misalnya kalau sederhananya kalau teman-teman jurusan SMK gitu, SMK 1 Sukesade dengan SMK 1 Singaraja tentu berbeda. Padahal standarnya sama, dia adalah sekolah negeri yang ada di Buleleng, dia adalah SMK, yang membedakan apa? Prodinya yang berbeda-beda. Prodinya ada yang prodi, misalnya kalau di, SMK 1 Sukesade ada Kria itu ya, untuk kayu itu ada. Kalau yang di, SMK 1 Singaraja ada, kalau enggak salah yang untuk sekretaris itu, jurusan apa namanya, untuk sekretaris. Artinya, setiap sekolah itu memiliki ciri khas berbeda. Nah, salah satu contoh, teman-teman selaku prodi pariwisata budaya yang ada di STAH Kuturan, tentu dasarnya adalah nilai-nilainya adalah nilai-nilai budaya dan agama. Karena mengapa demikian? Sebentar saya akan jelaskan bahwa Bali itu dikenal karena pariwisata budayanya, bukan karena keindahan alamnya gitu. Nah, di sanalah teman-teman harus bisa melihat hal-hal yang memang kaitannya dengan, apa namanya, dengan, pariwisata. Salah satu contoh misalnya kalau teman-teman ingin, menjelaskan sesuatu kepada tamu yang, sama sekali teman-teman tidak paham, tentu itu akan kadang-kadang menyesatkan. Salah satu contoh ketika teman-teman tidak memahami secara utuh apa itu ogoh-ogoh gitu misalnya ya, pasti teman-teman akan mungkin saja menjelaskan, bahwa ogoh-ogoh itu adalah, boneka yang di, arak keliling desa. Mungkin itu bisa 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 teman-teman jelaskan. Termasuk misalnya hanya penjor, ketika ada orang yang bikin penjor, maka teman-teman mengatakan bahwa, "Oh, penjor itu, hanya hiasan yang dipajang di depan, rumah." Atau misalnya ketemu, orang mecaru di tengah pertigaan, teman-teman mengatakan bahwa itu adalah seonggok sampah yang dipuja gitu, atau yang dijadikan sebagai media persembahan. Itu kan tentu memberikan informasi yang salah. Apalagi berkaitan dengan pariwisata budaya. Jangan sampai ada istilah-istilah yang, teman-teman sampai tidak memahami secara utuh. Nah, misalnya kalau teman-teman ingin menjelaskan desa Pakraman misalnya, apa itu desa Pakraman? Ya, teman-teman harus memahami filosofinya secara utuh, desa Pakraman itu apa gitu. Nah, ini yang mencakup ke dalam keseluruhan yang disebut sebagai pariwisata budaya. Nah, tidak lagi sesungguhnya kalau sudah sarjana itu tidak lagi teman-teman sebagai, orang yang berada di teknis. Teknis itu artinya misalnya, kalau, mohon maaf kalau D1, D2, D3 itu kan disiapkan untuk menjadi praktis. Praktis itu artinya teman-teman, ya kalau yang di kamar yang membersihkan kamar, kalau yang apa namanya, kalau di kebun mungkin gardener ya, hanya berkebun, dan memang, disiapkan untuk menjadi, seorang, apa ya, seorang pekerja gitu. Tetapi kalau sarjana diarahkan menjadi seorang pemikir yang mampu mengembangkan pariwisata tidak hanya sebagai pekerja, tetapi mempekerjakan orang gitu. Nah, itu yang akan perlu dibangun, perlu disadari oleh teman-teman bahwa, saya lebih banyak mendapat pengetahuan di SMK dibandingkan dengan kuliah gitu. Karena memang berbeda, tujuan akhirnya berbeda. Kalau SMK itu kan siap kerja, tetapi kalau kuliah S1 itu kan teman-teman disiapkan untuk menjadi seorang manajemen, top leader yang mampu mengelola pariwisata. Kan itu sesungguhnya tujuannya. Sehingga arahnya berbeda gitu. Makanya saya sangat agak agak pedalam sebenarnya ya, pedalam dengan, adik-adik kita, teman-teman kita yang kuliah, pada, apa ya, pada lembaga pelatihan, padahal itu bukan kuliah namanya, itu namanya pelatihan. Pelatihan yang hanya mendapatkan, sertifikat, bukan mendapatkan ijazah.
Nah, sertifikat itu tidak bisa dipakai untuk melamar di kedinasan atau melamar PNS atau melamar di tempat-tempat resmi pemerintah. Itu hanya digunakan untuk bekerja ya di hotel, mungkin yang memang memerlukan itu gitu. Karena yang dikeluarkan itu adalah sertifikat, bukan ijazah. Teman-teman harus bisa membedakan. Kalau sertifikat itu ya kalau teman-teman ikut seminar kan dapat sertifikat ya atau dapat piagam ya. Kalau ijazah itu beda. Kalau teman-teman SD dapat ijazah SD, SMP dapat ijazah SMP, SMA dapat ijazah SMA. Kan gitu. Sekarang kuliah S1 teman-teman mendapatkan ijazah S1. Nah, artinya peluang pekerjaan teman-teman itu semakin luas sesungguhnya. Nah, kalau hanya yang sekolah di college itu atau di pelatihan-pelatihan itu, mungkin dia hanya fokus bisa untuk di kapal pesiar, untuk di hotel dan lain sebagainya. Tetapi kalau teman-teman tamat, teman-teman bisa kerja di kapal pesiar, bisa bekerja di hotel, teman-teman juga bisa di kedinasan. Misalnya di dinas pariwisata misalnya, itu teman-teman bisa bekerja. Atau misalnya di dinas-dinas lain yang membutuhkan alumni pariwisata. Sehingga banyak hal yang teman-teman bisa kerjakan. Dan ketika sudah S1, teman-teman tidak lagi berada di bawah, tetapi teman-teman minimal bisa menjadi top leadernya atau menjadi manajernya sepanjang ya teman-teman mengetahui teknisnya secara utuh gitu. Pangten nanti mengawasi orang yang membersihkan kamar tidak paham dari mana teman-teman mulai. Kalau membersihkan kamar itu kan semua ada teorinya. Apakah dari WC-nya dan lain sebagainya, itu kan teman-teman harus pahami gitu. Nah, hari ini saya akan membantu memberikan pengetahuan tentang budaya Bali yang kaitannya dengan bahasa Bali. Itu yang akan saya berikan kepada teman-teman. Tujuannya adalah ketika teman-teman tamat sudah memiliki pengetahuan yang lebih utuh berkaitan dengan bahasa Bali dalam perspektif pariwisata budaya gitu. Slide saya sudah jalan ya. Nah, napike belajar bahasa Bali pacang memolihang dolar gitu. Ini menjadi pertanyaan sesungguhnya karena beberapa beberapa teman-teman banyak mencemooh gitu. Wah, Raga belajar bahasa Inggris bisa $1 gitu. Tetapi jangan lupa teman-teman bahwa Bali ini bisa seperti sekarang ini karena budaya Balinya. Kalau tidak ada budaya Bali, saya yakin Bali ini tidak akan seperti sekarang. Nah, ketika Bali melupakan pariwisatanya, gitu, ketika Bali melupakan budayanya, maka pariwisata itu pasti akan hilang. Makanya seberapapun hebat Menteri Pariwisata membuat fotokopian Bali ya, tidak akan bisa menyaingi Bali karena berbeda. Kita kan sesungguhnya orang Bali itu melakukan atraksi budaya bukan karena kita ingin mendatangkan tamu, tetapi karena kita melakukan sebuah upacara, maka ada pertunjukan. Kan begitu ya, ketika ngodalin itu kan sebenarnya pertunjukan. Pertunjukan yang dilakukan bukan karena ingin ada tamu yang datang, tetapi karena kita ingin menghaturkan bakti kepada Ide Sang Yang Widi Wase. Nah, karena ada hal sesuatu yang menarik, hal inilah yang mendatangkan tamu datang ke Bali untuk melihat keunikan budaya itu. Nah, yang terjadi sekarang kan adalah berbalik. Orang melakukan yadnya adalah untuk mendatangkan tamu gitu. Nah, salah satu contoh misalnya tari-tarian. Kalau dalam teorinya disebut sebagai teori modern itu komodifikasi ya. Komodifikasi itu adalah bagaimana sesuatu itu dieksploitasi besar-besaran untuk menghasilkan keuntungan atau uang sebanyak-banyaknya. Dulu kalau kita ingin nonton tari-tarian itu pasti di pura. Sekarang kalau orang ingin nonton tari-tarian bisa di hotel. Artinya kan paradigmanya sudah berubah. Kalau dulu orang datang ke Bali karena ingin melihat tari-tarian yang dilakukan di pura. Orang Bali tidak mungkin melakukan itu tanpa ada proses upacara yadnya gitu kan. Nah, sekarang berbalik. Kita yang seolah-olah diperbudak oleh tamu gitu. Nah, ke depan teman-teman inilah yang menjadi PR teman-teman. Tugas teman-teman bahwa menjual pariwisata bukan menghilangkan pakem yang telah kita lakukan gitu. Nah, beberapa reklamasi misalnya teman-teman mungkin pernah mendengar, reklamasi itu kan mengapa ditolak gitu. Karena reklamasi itu rencananya akan dibikin miniatur Bali.
besakihnya Bali, pengelipurannya Bali, termasuk juga semua yang ada di Bali itu dibikin satu kompleks. Sehingga orang datang dari luar negeri cukup turun di Bandara Ngurah Rai dan dia bisa menikmati Bali, miniatur Bali itu. Artinya apa? Apakah itu tujuannya? Kan tidak. Sesungguhnya kan mereka ingin melihat lebih detail tentang konsep-konsep pariwisata yang ada di Bali. Gitu. Salah satu misalnya ketika kita orang feodalan, di sana adalah pertunjukan. Tidak perlu orang ada skenarionya, sudah berjalan sedemikian rupa. Misalnya dari proses nancep, ngayah, sampai akhirnya feodalan. Feodalannya pun ada runtutannya. Dari awal misalnya ada Mekalia sampai akhirnya puncak yadnya itu cerumangku, ngeleneng, gong hidup, orang mekidung, termasuk juga orang ngegong dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya satu kesatuan kalau di dalam ilmu pertunjukan itu adalah bagian-bagian pertunjukan menjadi salah satu tontonan gitu. Nah, inilah yang harus tetap dijaga bahwa tamu itu datang karena ada kita, bukan sebaliknya kita yang ingin mendatangkan tamu sehingga kita yang melakukan pertunjukan itu sesuai dengan kemauan mereka itu. Nah, itu yang namanya komodifikasi. Nanti kalau teman-teman membuat skripsi itu bisa menjadi bagian penting kajian teman-teman gitu. Nah, ini yang saya maksudkan mengapa bahasa Bali penting dalam budaya Bali ya. Kalau kita melihat bahwa bahasa aksara dan sastra Bali itu merupakan akar dari kebudayaan Bali. Mengapa saya katakan akar dari kebudayaan Bali? Karena semua budaya Bali itu dasarnya dari bahasa aksara dan sastra Bali. Salah satu contoh, kalau teman-teman menonton feodalan tadi. Feodalan itu kan, mengapa orang melakukan feodalan? Karena ada sastranya. Sastranya jelas. Kalau tidak ada sastranya, tidak mungkin orang akan melakukan feodalan. Misalnya feodalannya, kenapa feodalannya ditumpak landap misalnya? Oh, nah di dalam sastra ini ngomong kene, dilontar Sundari Game, kesengguhang, yen wenten, hari niki wenang, niki. Orang Bali melakukan itu karena ingin itu. Karena ingin bahwa dia melakukan itu karena ada sastranya. Itu kan bagian dari budaya Bali yang berakulturasi dengan agama Hindu. Nah, nanti pasti ada pertanyaan, apakah agama Hindu sama dengan budaya Bali? Nantilah saya akan jelaskan di mana letak perbedaannya gitu. Sesungguhnya antara budaya Bali dengan agama Hindu itu kan sebenarnya berakulturasi, menjadi satu dia, menjadi satu kesatuan. Apalagi contoh yang lain misalnya budaya Bali. Yang kalau teman-teman pernah menonton wayang ya, wayang Cengblong misalnya, wayang itu sumbernya dari sastra. Sumber sastra itu dari apa? Tidak semodern apapun wayang itu, pasti dia akan lakonnya kalau tidak Mahabharata dan Ramayana. Sudah pasti itu. Artinya sumber sastranya jelas dari Wiracarita. Nah, selanjutnya apa lagi? Ketika teman-teman mengajak turis itu melihat arsitektur Bali ya, itu semua ada sumbernya, ada dari Aste Kosala Kosali. Artinya di mana membangun dapur, di mana membangun teben, di mana membangun tebe dan lain sebagainya. Tentu itu ada Aste Kosala Kosalinya, sastranya ada. Termasuk bahasanya. Ketika orang menikah, ya orang nganten mangkine kan cara mangkine, mungkin kan banyak yang menikah niki yang meragatang niki bahasa Bali, bukan lagi bahasa asing gitu. Walaupun di Amerika ya, ketika mulai ke Amerika gitu, tetap ane meragatang bahasa Bali. Itu kan ampura niki sepengrau titiang meriki niki titiang ngangganin sang puruse niki Pak Komang Budiane ya Pak Komang Budiane niki jagi nyatoh karme majang ring Rani Agustina niki ledangang niki sepengrau titiang niki nak jagi nyangkepang niki kewentenane niki Komang Budiane sareng Fani Agustina. Nah mungkin titiang nunas majang ring penglingsir sapunapi niki antuk mangde sarang sami jangkep. Tidak ada yang menggunakan bahasa Inggris ladies and gentlemen. Ada yang ada pasti bahasa Bali merakatang. Artinya bahasa Bali itu memegang peranan penting dalam konsep kehidupan budaya Bali kita. Nah, sampai hari ini teman-teman, semua sumber-sumber sastra yang ada di Bali itu sumbernya dari sastra. Sastra yang saya maksudkan naskah-naskah lontar. Sebentar saya akan, kalau waktunya masih cukup ya, saya akan ajak teman-teman melihat sebenarnya kita sangat kaya akan pengetahuan-pengetahuan yang modern sekarang.
yang ada dalam lontar. Misalnya kalau teman-teman berbicara ilmu kedokteran, kita punya enggak? Kita punya USADE, kita punya bahkan COVID-19 pun ada yang disebut sebagai USADE Gering Agung gitu. Gering Agung itu ya virus virus corona yang zaman dulu disebut kolera gitu. Artinya kan kita sangat kaya urusan itu. Nah, sekali lagi bahasa aksara dan sastra Bali ini adalah akar dari kebudayaan Bali kita. Nah, kalau saya ibaratkan seperti pohon ini, ya, bahasa aksara dan sastra Bali ini batangnya itu adalah budaya Bali. Yang menguatkan Bali itu adalah karena budayanya. Gitu. Nah, selanjutnya daun-daun ini adalah masyarakat Bali. Semakin subur budaya Bali, maka semakin lebatlah pohon ini. Nah, ketika sudah lebat, maka pohon itu akan berbuah. Nah, ketika berbuah, buah itulah pariwisata. Gitu. Nah, orang tidak menyadari hal itu. Orang Bali tidak menyadari. Teman-teman pun mungkin tidak menyadari bahwa buah ini sebenarnya kan hanya bonus. Bayangkan saja akarnya hilang, ya kan? Akarnya tidak ada, maka batangnya juga tidak akan berkembang. Daunnya juga tidak akan ada. Pariwisata itu mana mungkin bisa ada? Pasti dia akan ke Mandalika, pasti dia akan ke NTT yang lebih indah pantainya dibandingkan kita. Kalau pantai kita udah kotor, banyak yang kotor sekarang karena apa? Karena sudah terlalu banyak dieksploitasi. Sepanjang pantai Bali satu pun tidak ada yang masih milik pribadi. Pasti sudah ada villa di sampingnya. Coba deh cek nih di seluruh Bali. Artinya hanya ini yang akan mampu menguatkan bahasa aksara dan sastra Bali yang sudah membumi menjadi budaya Bali. Gitu. Salah satu contoh. Kalau ada ya di desa teman-teman, desa pekramannya kuat, desa adatnya kuat, dalam awik-awik sudah jelas disebutkan. Awik-awik itu aturan di desa ya, kalau teman-teman yang belum paham, awik-awik itu aturan di desa. Ketika awik-awik sudah mengatakan, ring sewewengkon desa adat niki, tan wenang kewangunin villa. Yen wenten villa, wenang niki, tapi misalnya kene Penanjung Batu, kude misalnya itu jauh lebih kuat. Atau misalnya yang pemertahanan tanah misalnya sejabaning krama desa adat niki tan wenang meduit tanah ring sewewengkon desa adat niki gitu. Artinya jelas bahwa selain krama desa di sini tidak boleh memiliki tanah di sini. Itu kan sebenarnya menjaga kawasan agar tidak dibeli oleh orang. Bayangkan saja misalnya banyak terjadi konflik urusan orang tidak diberikan melasti karena di pantainya sudah di-coupling menjadi tempat privat beach misalnya, pantai yang khusus milik villa gitu. Itu terjadi gitu. Nah, ke depan tugas teman-teman adalah menguatkan ini sesungguhnya bahwa orang sekarang kan fokusnya berbalik, bukan ke sini bukan penguatan budaya Bali-nya, tetapi fokus kepada pariwisatanya. Ketika orang fokus pada pariwisatanya, dia akan melupakan akarnya, dia akan melupakan batangnya. Yang terjadi, Bali akan mati. Bali akan mati. Yakin pariwisata akan lambat laun akan berkurang. Nah, ke depan tentu seperti kebijakan Pak Gubernur misalnya Nangunsat Kertilo ke Bali yang sumbernya itu dari sumber sastra. Lontar-lontar yang ada dikembangkan sekarang menjadi konsep visi misi dan mudah-mudahanlah budaya Bali ini akan tetap ada sehingga pariwisata Bali itu yang hanya bonus sesungguhnya itu akan tetap ada. Semakin kuat akarnya, batangnya akan semakin kuat, daunnya semakin lebat, maka buah pariwisatanya akan makin banyak. Bayangkan saja di desa-desa banyak orang yang bisa ngigel, bisa misalnya menari, ngigel menari ya sama ya, ngigel menari atau ada kebudayaan-kebudayaan lain yang unik misalnya, pasti orang akan datang. Karena orang di Eropa itu sekarang sedang orang Eropa, baik itu orang di Australia, di luar negeri itu semua bosan dengan kehidupannya karena dia tidak memiliki istilahnya healingnya mereka akan datang ke Bali karena mencari ketenangan itu hanya di Bali. Suasana Bali itu di mana-mana cari tidak ada. Di Belgia saja, coba cek di Brussel itu ada pura yang dibangun oleh museum pura untuk orang Bali gitu. Gininya berbeda. Situasinya berbeda karena memang Bali tidak bisa difotokopi gitu. Bali itu ya Bali this is Bali gitu. Artinya Bali hanya Bali, tidak akan bisa dirubah oleh apapun. Nah, tentu harapan saya gitu, skema ini menjadi penting teman-teman ketahui bahwa jangan hanya fokus kepada pariwisata, tetapi teman-teman perlu juga melihat dari mana pariwisata itu datang. Kalau baca sejarah pariwisata di Bali,
karya banyak tulisan, kalau tidak salah beberapa tulisan yang berbicara tentang sejarah pariwisata Bali itu banyak. Salah satunya misalnya mengapa Bali tetap dijaga oleh Belanda. Belanda itu sebenarnya di satu sisi kita bersyukur ya, orang-orang Belanda itu mengerti tentang pariwisata. Di satu sisi juga kita merasa kurang dijajah sekian tahun, ya tentu penderitaannya cukup cukup banyak juga. Tetapi kalau kita lihat dari segi positifnya, Belanda itu ternyata mengapa dia tidak menghancurkan Bali? Karena dia sudah melihat akan menjadikan Bali sebagai museum hidupnya, museum kebudayaan yang hidup. Jadi Belanda benar-benar menjaga Bali sehingga dia dipertahankan. Salah satu contoh kalau teman-teman pernah mendengar Gedong Kertie gitu. Gedong Kertie itu adalah karya Levering van der Tuuk. Levering van der Tuuk itu orang Belanda. Dia berinisiatif karena orang Barat itu 1918 dia sudah ada perguruan tinggi, ada Oxford. Kita 1918 nih ke konden mecelana semuanya gitu. Artinya dia 1918 sudah mengenal universitas, perguruan tinggi. Artinya kan dia sudah sangat maju pikirannya. Ketika dia datang ke Bali melihat sedemikian hebat budayanya, maka dia menginginkan bahwa Bali itu menjadi museum hidup gitu. Bukan hanya museum yang kalau teman-teman pernah ke museum melihat barang-barang mati, tetapi museum yang memang hidup dan berkembang secara dinamis gitu. Itu yang dijaga oleh Belanda, sehingga pada waktu itu Levering van der Tuuk mengumpulkan semua naskah-naskah lontar yang ada di masyarakat, menyalinnya dan menjadikan satu perpustakaan yang ada sampai sekarang kita nikmati. Mungkin kalau ada di masyarakat mungkin sudah hancur. Banyak naskah-naskah kita yang sudah hancur karena kita tidak bisa merawat gitu kan. Itu artinya di satu sisi memang Belanda itu memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga tatanan kebudayaan kita. Memang di sisi lain kita dijajah ya. Salah satu contoh yang lain misalnya, sekolah pertama yang ada di Bali itu ada di Buleleng. Kalau teman-teman rungu ya, di dekat kantor DPRD Buleleng itu, di SD Paket Agung itulah sekolah pertama di Bali. Bahkan Soekarno pun dibuatnya di Buleleng gitu. Dibuatnya di Buleleng. Kenapa saya katakan begitu? Kalau teman-teman baca sejarah, nanti kalau teman-teman misalnya jadi pemandu wisata ya ke Buleleng itu atau city tour misalnya, teman-teman bisa menjelaskan bahwa titik nolnya Indonesia itu ada di Buleleng. Mengapa Anda bisa mengatakan begitu? Karena apa? Raden Sukemi, kalau teman-teman nanti lewat pas di SD 1-2 Paket Agung kalau enggak salah ya, kalau dekat DPRD Buleleng itu, di dekat kantor bupati itu, ada patung Raden Sukemi. Raden Sukemi itu memang diperintahkan oleh Belanda pada waktu itu dari Surabaya untuk membangun sekolah pertama ada yang ada di Bali. Dia datang di sana, dia tinggal di Paket Agung, dia mulai merekrut anak-anak muda untuk dijadikan guru. Gitu. Bapaknya Soekarno itu. Nah, pada suatu ketika karena ya namanya juga orang normal ya, anak bajang gitu, pasti dia melihat ide Ayu Srimban itu adalah orang Bali lokal di sana, orang Paket Agung yang jatuh cinta kepada Raden Sukemi. Raden Sukemi itu guru di SD 1-2 Paket Agung itu, guru pertama. Gitu. Nah, di sanalah mereka bertemu. Gitu. Nah, sebelum akhirnya mereka menikah, walaupun dengan berbagai pertentangan, filmnya sudah ada, sudah digarap, bahkan Taman Bung Karno itu ya yang ada di Sukusada itu, teman-teman nanti lihat di sana sejarahnya bahwa memang Raden Sukemi itu menikah setelah dia hamil, ternyata sekolah itu sudah penuh gurunya, maka dia pindah ke Surabaya. Artinya Raden Soekarno itu dibuatnya di Paket Agung gitu. Artinya dikemasnya oleh bapak dan ibunya itu di Paket Agung gitu. Akhirnya sesampai di Surabaya lahirlah Soekarno. Makanya ketika teman-teman nanya baca sejarah ya, sejarah lahirnya Soekarno itu bukan di Blitar tetapi di Surabaya. Gitu. Bena Bedik di Tanangan ini bisa kelahirannya di Buleleng gitu. Ya karena Belanda waktu itu sudah pergi. Sebelum 1945 sudah harus pergi. Akhirnya adalah sekolah pertama di Bali.
Dan itu sesungguhnya tonggak sejarah mengapa bahasa Bali itu diajarkan dalam kurikulum. Kebetulan saya ahlinya di sana, saya baca betul bahwa mengapa saya katakan begitu? Karena ada politik etis dari Belanda. Politik etis itu artinya Belanda menginginkan bahwa tidak ada orang yang masyarakat jajahannya agar tidak bodoh. Maka dia mendirikan sekolah. Namun dia tidak tulus ikhlas untuk menjadikan anak-anak itu pintar. Karena apa? Karena di sekolah itu dilarang diajarkan bahasa Melayu. Mengapa dilarang diajarkan bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu kan adalah bahasa Nusantara. Ketika orang Bali ngerti bahasa Melayu, orang Jawa mengerti bahasa Melayu, mungkin dia akan bertemu, maka itu akan mengancam Belanda itu sendiri. Artinya akan muncul persatuan kan gitu. Akhirnya Belanda pada waktu itu jangan ada yang mengajar bahasa Melayu, yang diajar adalah bahasa Bali. Malah bahasa Bali yang diajarkan. Tujuannya adalah mengkotak-kotak orang Bali pang bisa ngomong janak Bali gen gitu. Orang Jawa pang ngomong janak Jawa gen, orang lain sehingga persatuannya dipecah belah. Itu yang terjadi. Bahkan di Bali pun kasta-kasta itu dipecah belah sehingga Bali itu menjadi menjadi sangat runyam gitu. Bahkan nah di satu sisi memang Belanda banyak memberikan menjaga Bali hingga seperti sekarang ini. Artinya bahwa teman-teman budaya Bali itu menjadi sangat penting bagi Bali, aset Bali gitu. Karena kalau mungkin budaya Bali tidak dimiliki oleh Bali, mungkin Bali sudah menjadi Islam semua. Atau Bali sudah hancur semua karena pada waktu itu memang Belanda yang menjaga. Bayangkan kerajaan Majapahit yang sedemikian besarnya mampu diislamkan. Jawa itu sudah Islam semua. Maka sisanya baru datang ke Bali. Orang Majapahit itu hidup, mungkin saya teman-teman adalah keturunan Majapahit yang hidup di Bali gitu. Dan mengapa kita tidak diislamkan? Mengapa kita tidak dihancurkan? Karena memang kita memang dijaga oleh Belanda agar tetap budaya Balinya tetap hidup seperti sekarang. Nah inilah yang teman-teman jaga. Maka tidak salah prodi kita namanya prodi pariwisata budaya Hindu ya. Artinya pariwisata budaya Hindu ya Pak, Hindu Bali gitu ya kebudayaan Bali gitu. Yang paling layak menjadi tokoh pariwisata itu ya teman-teman karena teman-teman mempromosikan Bali. Nah sekarang yang terjadi kan banyak para guide itu guide yang dari luar Bali bahkan dari luar negeri gitu. Dia buka agen, dia datang pertama ke Bali melihat langsung, setelah itu dia yang menjadi guide sambil jadi tamu, dia sambil jadi guide gitu. Itu permasalahan juga karena apa? Kadang-kadang penjelasannya juga tidak sesuai dengan filosofi yang ada. Masalah misalnya menjelaskan tentang perempatan gitu. Apa itu perempatan? Ya sebuah pertemuan jalan gitu. Tidak bisa dia menjelaskan bahwa perempatan itu dalam perspektif orang Bali itu sangat sakral. Ya disebut perempatan agung. Biasanya di sana akan ada ada upacara-upacara yang dilakukan untuk hal-hal yang lain misalnya. Jadi itu penting sekali yang teman-teman pahami. Kira-kira sampai di sana ada yang ingin berkomentar, ingin bertanya, silahkan. Niki slide-nya masih banyak sekali, banyak pertemuan bisa saya berbicara gitu. Tetapi nanti akan saya selipi masalah tugas. Silakan. Kan Belanda terkenal di sana, apa tuh budaya kita banyak ada di Belanda gitu kan Pak? Nggih. Yang pernah dengar itu. Terus kenapa sampai bisa di sana Pak? Nggih, mungkin yang jelaskan. Termasuk lontarnya kan gitu ya. Rian bertanya ya, saya catat. Gini ceritanya, mengapa sampai ada di sana? Ini berkaitan dengan lontar dulu. Kalau lontar teman-teman banyak Rian Hananda. Ya tentu Belanda ya pada waktu itu saya pernah bertemu orang profesor namanya Prof. Hedensler, dia masih hidup sampai sekarang, dia sudah tua sekali. Dia mendapatkan profesor di Gedung Kirti. Dia meneliti tentang masakan Bali kuno. Masakan Bali kuno itu masakan-masakan yang ada dalam lontar. Dan banyak lagi profesor yang sudah dilahirkan karena meneliti tentang budaya Bali. Salah satunya Prof. Mayuko Hara yang saya kenal, beliau menjadi profesor di Osaka University di Jepang, dan banyak lagi sebenarnya, bukan beliau saja, mungkin yang saya kenal 2 orang itu. Kalau Mbak Mayuko itu meneliti kebudayaan di Pedawe, kalau dia datang ke Bali itu lebih pasti dia berbahasa Bali gitu.
dia tahu embidan gitu. Karena dia sangat concern sekali. Orang-orang barat itu melihat kebudayaan kita itu sangat luar biasa. Kalau kita kan biasa-biasa dogen gitu loh. Salah satu contoh ya konsep yang paling sekarang yang paling kelihatan kentara sekali kan Nyepi ya. Nyepi dulu kan dianggap biasa-biasa dan anak nyipeng, nak ngekene nyipeng gitu kan. Padahal kalau orang barat melihat Nyepi itu sebenarnya sudah kemajuan yang sangat luar biasa. Yang namanya lockdown itu kan sebenarnya diambil dari Nyepi sesungguhnya kan. Nyepi itu kan lockdown. Bayangkan saja kalau seluruh dunia satu Bali saja melakukan lockdown atau nyepi itu berapa energi yang tersaving, termasuk pencemaran udara semakin sedikit kan, termasuk juga minyak ya kendaraan itulah yang biasanya setiap hari sekian ribu liter habis berhenti tiba-tiba satu hari. Itu kan luar biasa. Listrik juga mati. Artinya itu kan di dunia berkaitan dengan energi sustainable itu kan energi berkelanjutan itu kan menjadi sangat penting. Kita sebenarnya leluhur kita sudah mengajarkan itu. Nah, kadangkala kita yang tidak memahami. Itu yang menjadi sangat penting. Nah, salah satu contohnya mengapa Belanda memboyong beberapa kebudayaan kita sampai ke Belanda. Ya memang yang bagus-bagus dibawa ke Belanda. Namun tidak semuanya ansih itu dirampas oleh Belanda. Salah satu contoh cerita Prof. Ede Insler itu mengatakan dalam beberapa catatan yang ada di Belanda ditemukan bahwa orang Bali itu tidak ketika ya lontar itu kan zaman dulu itu buku ya. Kita pahami lontar itu sebagai buku gitu kan. Kalau teman-teman hari ini prodi pariwisata pasti referensinya buku-buku pariwisata kan gitu ya. Nah, artinya kan sudah tidak menjadi barang mewah lagi atau barang biasa saja gitu. Nah, bagi orang luar mungkin itu barang yang luar biasa. Karena zaman dulu tidak ada namanya buku, pasti ditulis dalam lontar. Beberapa kesaktiannya itu tulis dalam lontar. Nah, jadi itu barang biasa. Nah, zaman dulu yang terjadi adalah banyak orang Bali menukarkannya dengan sepatu misalnya. Ada juga catatannya yang katanya orang Bali menukar sebagai wujud terima kasihnya kepada orang Belanda karena dibelikan jaket, diberikan lontarnya atau diberikan misalnya patung-patung yang memang sangat berharga diberikan, bis bolong diberikan karena dia cuma punya itu gitu. Jadi tidak anseh ya semuanya itu dirampas oleh Belanda. Bahkan beberapa lontar itu sudah disalin menjadi 3 bagian. Karena lontar di Kirti itu dulu adalah tempat penyalinan naskah-naskah lontar. Misalnya Rian memiliki lontar keluarganya. Dicari oleh orang Belanda, dipinjam, disalin menjadi 3 bagian. Satu ditaruh di Gedung Kertie, satu dibawa ke Belanda, satu dikembalikan. Persoalannya yang sering terjadi adalah yang disimpan oleh Rian karena tidak bisa menyimpan, maka dia hancur. Maka masih tersisa di Gedung Kertie dan di Belanda. Di Belanda itu kalau orang menaruh pusaka itu lebih lebih ruwet daripada apapun karena dia memang benar-benar menjaga. Artinya kerusakannya kan semakin minim. Ani di Kertie ya berubah bupatinya, berubah lagi kebijakannya, berubah pemerintahnya, berubah lagi banyak yang hilang gitu. Maka tersisa hanya di Belanda. Nah, itulah yang memunculkan stigma bahwa beberapa kebudayaan kita dibawa ke sana. Padahal pada waktu dulu itu karena memang secara ikhlas diberikan. Tapel-tapel misalnya, zaman dulu kan tapel orang bisa mudah membuat. Karena dia tidak memiliki apa-apa, kursi ada, ditukar dengan kursi diberikan. Karena zaman dulu kita kan tidak mengenal kursi. Kursi diberikan, ditukar dengan itu. Itulah yang sampai sekarang masih dijaga oleh Belanda. Dan itu menjadi asetnya Belanda. Dan saya pernah membaca beberapa artikel beberapa tahun belakangan ini saya baca ternyata Belanda sudah semua mendigitalisasi apa yang diambil dari negara-negara jajahannya. Salah satu lontarnya sudah difoto, patung-patung yang diambil juga sudah difoto. Dan Belanda ingin mengembalikan ke Indonesia sesungguhnya. Tetapi Indonesia yang tidak siap. Karena apa? Karena tidak punya tempat penyimpanan sebagus orang Belanda. Coba deh nanti buka, nanti di pertemuan selanjutnya saya ajak searching lontar ya, lontar digital. Ada itu di Kit LV namanya. Ada foto-foto di Buleleng juga banyak, foto-foto lama. Di archive juga banyak lontar pengeliakan yang sudah digital oleh Belanda ada. Nanti saya perlihatkan lah. Artinya itu menarik, itu yang dilakukan. Barangnya yang setelah dipoto itu rencana mau dikembalikan ke Indonesia.
Tapi pemerintah Indonesia belum siap karena tidak memiliki tempat semewah itu. Katanya ini Pak Ketua kita kan sempat ke Belanda berapa 3-4 bulan di Belanda, memang melakukan penelitian sandwich namanya. Sandwich itu dibiayai oleh negara, pergi ke Belanda untuk mencari pengetahuan di sana. Beliau mengatakan bahwa memang meminjam lontar itu tidak seperti di Bali. Memang tangannya harus pakai slop, terus dibuka, tidak boleh dilipat, fotonya juga harus tidak boleh sembarangan. Memang sangat diakui sebagai barang pusaka. Ya nirage, pinjam bisa hilang, bisa kebese, bisa paling malu nih gitu kan. Bahkan tidak jarang terjadi banyak memiliki lontar itu karena terlalu tenget akhirnya mah nget usak jadinya gitu. Lahnya. Itu yang terjadi gitu. Nah, sekali lagi saya tidak menyangkal pernyataannya Rian bahwa beberapa kebudayaan kita memang ada di luar negeri ya, di samping memang dijual, dirampas, tetapi ada juga karena memang pemberian orang-orang Bali yang pada waktu itu menganggap itu menjadi barang yang biasa saja gitu. Itu yang mungkin bisa yang tanggapi. Ada lagi pertanyaan? Silakan seputar Niki dulu. Izin bertanya, Bu. Oke, Fani duluan ya, Fani ya. Tadi. Oke. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini Fani ingin menanyakan mengenai mengapa sangat sulit gitu loh menyadarkan masyarakat Bali bahwa betapa pentingnya kebudayaan yang kita punya gitu. Jadi kenapa orang-orang tuh sangat sulit disadarkan bahwa pariwisata adalah buah atau gift dari kebudayaan yang kita punya gitu. Bukan sebaliknya bahwa pariwisata kita jual budaya kita demi uang gitu, demi pariwisata. Dan satu lagi, peran pemerintah di sini Fani rasa masih kurang gitu. Kayak kenapa nggak government tuh menegakkan bahwa itu dah setiap desa Pakraman itu harus mempunyai awik-awik yang tegas bahwa setiap desa itu tidak boleh menjual tanah mereka dengan orang lain atau pengelola pariwisata yang dijadikan sebagai villa atau hotel. Jadi jika itu terus berlanjut, maka tanah di Bali akan habis menjadi beton bangunan-bangunan seperti itu gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan sulitnya kesadaran ini gitu? Sulitnya hal ini bisa terrealisasi gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Lanjut yang tadi, siapa lagi yang sudah berkomentar? Izin bertanya Pak sedikit. Oke, sebut nama ya. Perkenalkan nama saya Putu Agus Gunawan Pak. Oke. Bagaimana sih cara kita untuk menyikapi kita sebagai kaum milenial menyikapi budaya-budaya kita yang diklaim oleh orang budaya-budaya luar gitu. Seperti pernah waktu ini saya nonton Pak di salah satu video ada kostum rangde yang dipakai oleh budaya lain gitu. Jadi itu kan udah salah satu dibilang pencemaran budaya gitu. Itu budaya kita disalahgunakan oleh budaya-budaya lain gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, nikah aja. 3 ya, 3 pertanyaan, 2 penanya. Mungkin saya stop dulu ya, nanti waktunya. Nanti sebentar ada kuliah lagi. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Kita sampai jam berapa? Jam nanti diingatkan jamnya ya. 17.30. Masih ya, masih ada waktu. Masih berapa menit? Masih, Pak. Lagi masih 20 menit. Oh, masih bisa. Ya, saya coba akan memberikan pandangan saya ya terhadap kondisi kekinian Bali yang memang sesungguhnya Bali itu memprihatinkan. Dari segi politik keagamaannya juga sekarang kita sedang kacau. Politik keagamaan yang saya maksudkan, saya yakin semuanya di sini Hindu ya, jadi tidak ada yang non Hindu ya. Jadi gini, budaya Bali itu hidup kan karena orang Hindu Bali ya. Budaya Bali itu ada karena Hindu Bali itu. Nah, kalau saya mencoba memberikan bayangan kepada teman-teman, ini tambahan saja pengetahuan. Hindu itu asalnya dari India. Jadi tidak memungkiri ya bahwa Hindu itu bersumber dari India. Salah satu misalnya kalau teman-teman berbicara cerita pewayangan, Ramayana dan Mahabharata, itu sumber ceritanya itu dari India. Bahkan sampai sekarang di Kurukshetra itu masih bisa ditemukan. Namun Ramayana dan Mahabharata itu sudah dibawa ke Bali dan sudah bertransformasi dengan cerita yang sama, bentuk yang berbeda. Mengapa saya katakan begitu? Demikianlah kuatnya karya sastra mencengkram kehidupan masyarakat kita.
Bahkan orang Jawa mengatakan bahwa kejadian Mahabharata itu ada di Jawa. Makanya ada Gunung Giri Arjuno. Gunung Giri Arjuno itu bahwa Mahabharata itu terjadi di Jawa. Pewayangan-pewayangan itu ada di Jawa. Kalau orang Bali perspektifnya beda lagi. Oh, nak sang yang Kresna, nike sane melinggih rike, nike sane kesungsung gitu. Artinya sang yang Kresna, sang yang Arjuna, sang yang Bhisma gitu. Bahkan nah, di Bali itu Ramayana dan Mahabharata itu tidak diceritakan, tetapi dinyanyikan. Kalau teman-teman pernah mendengar yang namanya Kekawin Ramayana, pernah mendengar Kekawin Ramayana, Kekawin Baratayuda gitu. Itu semua ceritanya tentang Ramayana dan Mahabharata. Artinya bentuknya telah berbeda dari India. Namun tetap secara pemikiran, secara ideologi itu diambil dari India. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Makanya ketika ada yang berdebat Hindu Bali dan Hindu Hindia, saya berani melawan siapapun untuk berdebat bahwa Hindu Bali itu sumbernya dari India, namun tidak mengambil mengcopy paste ya. Jadi mengcopy sedemikian rupa apa yang ada di India ada di Bali, tidak, tetapi sudah bertransformasi, berakulturasi menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai budaya Bali. Itu yang harus dipahami. Sehingga Hindu yang ada di India dengan Hindu yang ada di Bali itu berbeda. Sangat berbeda. Namun secara ideologi dan pemikiran sama. Itu satu contoh. Contoh yang kedua misalnya, teman-teman kalau pernah mendengar namanya lontar usade, pengobatan itu lah. Nawang Balian ya, Balian itu kan pasti dia pengusade. Kalau kita lihat di India, apakah ada? Ada. Sumber naskahnya itu ada. Namanya Ayurveda. Ayurveda dalam Weda itu disebut Ayurveda. Kalau di Bali namanya apa? Usade. Apanya yang berbeda? Tentu sangat jauh berbeda. Kalau pendewasaan itu namanya Jyotisa. Ada dalam Weda Weda itu namanya bagian dari Jyotisa. Jyotisa itu berbicara tentang ilmu perbintangan. Apa namanya? Pendewasaan itu berbicara tentang perbintangan sesungguhnya. Nah, ini yang sampai hari ini kita warisi, yang sampai hari ini kita kembangkan, yang kita akui sebagai budaya Bali. Budaya Bali. Nah, persoalannya yang sekarang terjadi adalah kalau orang ngarce Ganesha, pernah melihat Ganesha asli Bali dengan Ganesha yang ada di India, yang sekarang ada di rumah-rumah itu Ganesha India. Kalau yang Ganesha Bali itu kalau teman-teman pernah melihat ada orang mecaru, ada gambar ganenya itu Ganesha Bali gitu. Mengapa berbeda? Ya tentu dari perspektif apa namanya penggambarannya juga berbeda. Berbeda sehingga memunculkan bentuk yang berbeda gitu. Nah, itulah yang menjadi budaya Bali yang hingga sekarang perlu dijaga, perlu disadarkan oleh masyarakat Bali. Yang terjadi hari ini, masyarakat Bali itu sangat suka terhadap produk-produk baru. Produk-produk baru itu apa misalnya sampradaya misalnya yang dari India, padahal kita sudah melakukan. Salah satu contoh, kalau orang teman-teman sampradaya itu kan pagi-pagi sudah ingat kepada Tuhan dengan bhajan misalnya, kirtana misalnya kan. Jadi tidak menyalahkan orang yang ingin belajar agama itu akan lebih cenderung belajar sampradaya karena apa? Dianggap lebih ingat kepada cara beragama. Kita kan kadang-kadang lupa cara beragamanya. Gitu. Semengan, nah ini Trisandi, ada yang Trisandi 3 kali nih, pasti enggak. Saya yakin pasti enggak. Mau Banten pun nitip sama ibunya. Nah ibu mau Banten yang malas nitip, masa urusan keselamatan diri sendiri nitip sama orang lain kan gitu ya. Nah itu yang terjadi sehingga hal-hal yang sederhana-sederhana itu yang mengikis kepercayaan kita terhadap budaya Bali, terhadap agama kita. Sesungguhnya itu bukan salah, tetapi ke depan adalah ketika pagi-pagi orang Bali ngaturang wedang itu kan sebenarnya wujud syukur ya. Kalau dalam konsep meyadnya itu namanya sewana, pelayanan. Dia sudah melakukan pelayanan kepada Ida Betara dengan meyadnya, dengan membanten. Maka dia sudah melakukan upacara, dia sudah melaksanakan ajaran agama sesungguhnya. Hanya kita tidak tahu dan tidak mau tahu gitu. Ketika ada ajaran baru yang masuk, wah dengan sangat bangga mengatakan bahwa saya begini, ini salah, budaya Bali ini salah. Itu yang terjadi. Itu berkaitan dengan agama kita. Belum lagi budaya-budaya asing yang lain. Yang terjadi kan kadangkala kita lebih suka budaya-budaya asing dibandingkan budaya kita. Dan ketika kita membawa budaya kita dianggap tidak keren. Padahal persoalan keren atau tidaknya itu kan sudut pandang.
Sudut pandang yang saya maksudkan adalah begini. Hari ini saya memakai baju Ripkel misalnya ya. Oh, menurut saya itu keren kan. Tetapi kan itu sudut pandang saya. Kalau hari ini semua orang mengatakan bahwa ketika membaju aksara Bali isinya itu keren, maka keren tidak? Pasti keren. Kan sekarang sudut pandangnya. Ripkel itu kelihatan keren kan karena banyak orang yang memakai, artis yang memakai, sehingga itu menjadi keren kan gitu ya. Ukuran keren itu kan tidak ada 1+1 sama dengan 2. Keren itu kan karena dianggap dipakai oleh Raffi Ahmad misalnya, atau dipakai oleh siapa misalnya Bunga Citra Lestari misalnya. Kan itu dianggap sebagai keren. Kalau sekarang hari ini kita dengan teman-teman menyepakati bersama, oke, kita bikin baju yang berisi tari-tarian Bali dan itu kita anggap sebagai keren. Keren nggak itu? Keren ya, keren bagi diri kita. Nah, ini yang penting. Generasi muda Bali itu wajib dari sekarang mempromosikan, mencintai apa yang kita miliki dan menjadikan itu menjadi sesuatu yang keren. Ya caranya bagaimana? Sederhananya bagaimana? Ya tentu pertama ya kalau bikin di medsos, bikin coba budaya-budaya Bali yang kekinian. Misalnya ada ogoh-ogoh ganti musiknya dengan yang kekinian. Itu kan artinya teman-teman mulai membuat sesuatu yang keren yang sudah berakulturasi sehingga budaya kita mulai dicintai oleh anak-anak kita. Bahasa Bali misalnya mau bahasa Bali ya tentu mulai diajarkan anak-anak mau bahasa Bali. Hal-hal yang lain. Nah, tentu itu apa yang yang ditanyakan Fani itu kan adalah bagaimana caranya penyadarannya. Penyadarannya ya perlu dimulai dari diri kita, perlu dimulai dari apa yang menjadi kegandrungan anak-anak kita. Kalau hari ini semua megang gadget, semua megang HP, ya tentu harus lebih banyak konten-konten yang mengarah kepada bagaimana budaya Bali itu menjadi keren. Nah, hari ini kan gitu ya, hari ini kita teman-teman semua, saya yakin dari satu kelas di sekolahnya, coba ada ingat-ingat, misalnya Citra dulu satu kelas itu di satu SMK itu berapa? Misalnya ada 54 ya, 54 yang kuliah STAM Kekulturan itu berapa? Paling cuma satu kan? Yang pernah mendengar apa yang saya katakan ini kan cuma Citra saja, yang lain tidak pernah mendengar. Kan itu menjadi persoalan juga. Kadang-kadang itu yang menyebabkan ketika dia sudah menjadi seorang ayah, seorang bapak, seorang orang tua, dia tidak paham bahwa budaya Bali itu menjadi sangat penting. Maka pendidikan itu penting. Gitu. Nah, saran saya yang selanjutnya adalah ya teman-teman memulai dan teman-teman selaku mahasiswa di Prodi Pariwisata Budaya yang berada di bawah Staf Kekulturan Singaraja memiliki tanggung jawab moral untuk itu, untuk kembali membangkitkan itu. Nah tentu dorongan dari Desa Pakraman juga penting. Kenapa tanah dijual? Ya karena urusan ekonomi sesungguhnya. Orang Bali itu ya kebanyakan malas ya. Kalau begini kondisi kita seperti ini. Biasanya orang pendatang pasti dia lebih rajin bekerja. Mengapa orang Bali yang ada di transmigrasi ya kan lebih ulet bekerja? Karena dia berada di perantauan. Biasanya orang Bali yang ada di rumahnya sendiri kadang-kadang lebih malas bekerja. Sehingga ketika malas yang terjadi adalah ngelah reramane tanah adep neh gitu kan. Jadi ingin serba instan, apalagi yang dibeli diiming-imingi dekat pantai saya beli 3 miliar, Pak. Bawan. Sedangkan Irage sekonen megai karena biasa semengan ngisi siap gitu kan, menggocekkan kalah 3 miliar tiba-tiba dibeli tanah kita, masa kita tidak jual? Akhirnya kan kita jual. Nah, kuncinya adalah pikiran kita atau kuncinya adalah kecerdasan masyarakat Bali. Ya ke depan tentu semakin banyak yang kuliah, semakin banyak yang mendapatkan pengetahuan ini, semakin bagus sehingga pemertahanan Bali itu tetap bisa dijaga. Kadang-kadang kan kalau bahasa agamanya kan orang yang sudah keliput awidya itu kebodohan, kegelapan, maka dia tidak akan ingat apa-apa. Makanya hari ini saya bersyukur sekali teman-teman bisa mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman mendengarkan dengan baik. Ya mungkin saya sampaikan 100% teman-teman memahami cuma 50%, tidak apa-apa. Yang penting ide-ide besar ini sampai dan teman-teman memiliki idealisme sebagai orang Bali untuk menjaga Bali dengan cara apa? Dengan cara teman-teman. Kan gitu. Ya cara teman-teman ya yang suka TikTok kan bikin TikTok konten yang lokal Bali kan gitu ya. Nanti itu akan menjadi menyebar. Sekali lagi perspektif keren itu kan bukan lagi perspektif siapa dan apa, tetapi kan sudut pandang. Kalau sudut pandang kita itu menganggap keren itu menjadi satu yang menarik gitu. Nah, cara ya diklaim oleh orang lain ya karena itu tadi
Masyarakat Bali tidak mencintai budaya Balinya, yang terjadi adalah orang Barat akan sangat berbahagia bisa memakai topeng rangde gitu. Itu dia pakai itu, wah gitu kan. Karena dia menganggap itu keren. Kan persoalannya kan kita itu tidak menganggap keren gitu. Nah, tentu harus diklaim oleh teman-teman, disosialisasikan bahwa itu adalah bagian dari budaya Bali yang memang perlu dijaga taksunya. Taksunya itu urusan spiritual, urusan yang tidak bisa urusan hanya bersih gitu. Nah, nanti di pertengahan-pertengahan nanti saya akan berikan tugas teman-teman untuk mengkaji bahasa-bahasa yang sering kita pakai. Misalnya kata taksu tadi, taksu, kata jengah, kata ngayah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tidak bisa, ke dalam bahasa Indonesia saja misalnya. Ngayah itu apa? Ngayah itu gotong royong. Apakah ngayah itu bisa dikatakan gotong royong? Ada yang bisa berkomentar? Tidak kan? Apakah ngayah itu gotong royong? Nanti kalau teman-teman disuruh menjelaskan, ditanya sama turisnya, ini ngapain gitu? Oh, ini gotong royong, Pak. Gotong royong di pura. Apakah ada istilah gotong royong di pura? Kan beda artinya. Itu. Kata metaksu misalnya, apakah metaksu itu hanya bersih? Jadi ini misalnya ya, saya bawa mainan anak-anak saya. Jadi ini misalnya bebek ini. Jadi ketika kita taruh di pura ya, kita bantenin, apakah ini metaksu? Kan gitu ya. Apakah ini tengat? Kan tidak. Persoalannya kan ada di sana. Nantilah sambil jalan saya sedang membuka beberapa hal yang penting yang perlu kita pelajari, sehingga teman-teman selaku pelaku pariwisata nanti tidak menjelaskannya sekedar saja. Oh, ini seonggok sampah yang diaturkan oleh, tidak bisa seperti itu. Karena memang filosofinya berbeda. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya tanggapi ya mengenai bagaimana cara penyadarannya. Penyadarannya dimulai dari kita, teman-teman sangat bersyukur hari ini kita mendengar apa yang ingin saya sampaikan, termasuk juga peran pemerintah ya. Masalah menjual tanah itu masalah isin perut ya. Ya ketika kita semua pinter, semua cerdas, berpendidikan, saya yakin tidak ada yang menjual tanah. Karena tanah Bali itu adalah masa depan kita. Kalau tanah tidak ada milik orang lokal Bali, ya habis Bali itu. Karena akar ini kan tumbuhnya di tanah. Kalau tanahnya sudah tidak ada, bagaimana akar ini bertumbuh? Bagaimana ini bisa berkembang? Bagaimana daunnya banyak? Bagaimana buah ini akan muncul? Kan tidak ada. Misalnya melasti aja dilarang di pantai, bagaimana budaya itu akan tumbuh? Ngigel saja sudah dilarang, atau misalnya kalau orang Bali itu kan biasa kalau ngecak itu kan tidak pakai baju ya. Dilarang oleh KPI misalnya, dilarang karena itu pornografi. Ya bagaimana caranya itu bisa tumbuh budaya kita? Kan itu. Persoalannya kan ada di sana. Nah, ke depan ya tentu teman-teman selaku agen bukan agen FBI tapi agen perubahan pariwisata yang berakar kepada budaya Bali, tentu harapan saya banyak. Termasuk juga klaim itu memang kita sangat lemah urusan itu. Nah, dan ya sekali lagi karena kecerdasan kita tentu ke depan perlu kita membuat sebuah penguatan kepada generasi penerus kita. Mungkin itu dulu ya yang bisa Tiang sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya stop dulu.